Sobat PW semuanya, selamat sore. Selamat datang lagi nih di Waktu PW atau Waktu Podcast Bahana TCW. Seperti biasa nih, mau ngingetin teman-teman yang baru pertama atau belum follow Instagram kita, di-follow dulu ya, karena kita bakal mengupload live kita di IGTV dan juga jangan lupa nyalain notif untuk post dan juga IG live kita. Kita tuh bakal banyak bagi-bagi hadiah dan juga merchandise. Seperti pada hari ini kita mengumumin ada pemenang hadiah yaitu Lukman Hakim 19 underscore yang mendapatkan merchandise Bahana TCW berupa stojo. Jangan lupa yang misalnya belum berkesempatan untuk dapat stojo bisa juga nanti ikut Q&A kita di akhir acara. Nanti kita bakal ngasih reksadana nih bagi-bagi foto reksadana. Nah, hari ini kalau misalnya kalian perhatiin di poster, kita nggak cuma berdua nih ngobrol ya. Hari ini lebih ramai dari biasanya nih. Ada dua kokoh yang kece-kece banget nih untuk nemenin saya berdiskusi. Penasaran kan kita mau ngomongin apa? Jadi without further ado, kita langsung undang aja nih mereka berdua untuk perkenalan. Udah dari tadi kayaknya soalnya. Aduh, kenalan dong. Kita nggak diajak ngomong dari tadi langsung ini gimana nih, aduh. Iya, maaf. Langsung aja nih, langsung perkenalan dong. Halo teman-teman Sobat PW, menemani macet di sore hari mungkin ya. Balik lagi, temanya cukup menarik ya sih ya kayaknya ya. Being rich versus wealthy. Jadi semoga saya Niko, selaku investment specialist juga ditemani Koko ganteng satu ini juga Jason. Saya Jason juga, selaku investment specialist juga dari Bahana TCW. Oke, semoga relevan ya hari ini ya topiknya. Iya dong. Ini saya juga sekalian mau belajar nih. Saya kan belum rich dan juga belum wealthy. Mereka berdua udah rich dan wealthy nih kayaknya. Jadi bisa sharing ke saya dan juga sobat-sobat PW semuanya. Mungkin nih mau nanya dulu nih, sekarang kesibukannya lagi ngapain aja sih? Udah WFO atau masih WFH? Jelas WFO lah ya. Lucu ya sibuknya apa ya? Kita sibuk menjadi rich dan wealthy. Terus aja jawabnya gitu. Tadi Marsha menarik banget sih. Tadi Marsha bilang belum tahu apa itu rich dan wealthy, belum rich dan wealthy. Emang Marsha bisa bilang belum itu jadi target rich wealthy gimana sih? Kalau menurut Marsha nih sekarang nih. Jadi tuh oke, sekaligus nih mau jawab pertanyaannya Niko, sekaligus juga mau kasih latar belakang kenapa hari ini kita pilih topiknya tuh being rich versus being wealthy. Jadi kan ini udah akhir tahun ya, jadi banyak banget tuh yang sering ngomongin nanyain goals 2022 kalian tuh apa gitu. Waktu tuh pernah lagi makan-makan terus mereka berdua nanya goals 2022 lu apa gitu. Terus biasa sambil bercanda iseng ngomong kalau misalnya goals 2022 gue tuh mau jadi cici SCBD yang pakai lanyard coach terus bawa tasnya Michael Kors lah minimal gitu, tapi ya kalau bisa lebih gitu. Terus si Niko nya langsung nyetok bilang, wah target tuh cuma jadi rich doang, being wealthy dong kayak gue gitu. Terus kan akhirnya malah jadi goal serius tuh, gimana cara jadi wealthy segala macam. Nah menurut saya tuh nih topik yang penting untuk diketahui sobat PW juga di rumah, karena mungkin beberapa dari kalian belum tahu apa tuh bedanya rich dan wealthy. Kadang kan kalau bisa di bahasa Indonesia, correct me if I'm wrong, sama aja kan, kaya. Mau wealthy, mau rich tuh sama-sama kaya. Gimana tuh? Kalau misalnya menurut Niko dan Jason, wealthy sama rich itu gimana sih bedanya? Oke, jadi mungkin buat teman-teman sobat PW semuanya yang masih belum paham ya. Jadi rich sama wealthy itu dua hal yang berbeda. Kalau misalnya rich itu kita menghitung berdasarkan total aset kita. Misalnya saya punya 10 miliar. Apakah saya bisa dibilang rich? Ya otomatis bisa dibilang rich karena saya punya aset 10 miliar total asetnya. Tapi orang yang rich belum tentu merupakan orang yang wealthy. Kenapa? Karena kalau misalnya orang yang wealthy itu kita melihat berapa persen sih total expense kita dibandingkan dengan total aset kita. Misalnya pakai contoh aja, pakai antara Jason sama Niko ya. Misalnya Niko ini punya total aset misalnya 10 miliar saat ini. Dan Niko ini punya expense per bulannya sekitar 100 juta. Dengan satu sisi Jason punya total aset sekitar 5 miliar. Tapi Jason ini total expense-nya per bulan sekitar 10 juta rupiah aja. Nah, bisa dibilang sebenarnya siapa yang lebih rich, siapa yang lebih wealthy? Nah, ini bisa dibilang Niko yang lebih rich karena Niko ini memiliki total aset yang bisa dibilang memang jauh lebih banyak dibandingkan Jason, 10 miliar dibandingkan 5 miliar. Tapi kalau misalnya wealthy, Jason ini kalau bisa dibilang total pengeluarannya per bulan ini mungkin hanya sekitar 2% ya dibandingkan dengan total aset mereka. Dibandingkan dengan total aset Jason. Sedangkan Niko ini total pengeluaran ini sekitar 10% dibandingkan dengan total asetnya dia. Maka bisa dibilang di sini Jason otomatis bisa lebih wealthy untuk jangka panjangnya dibandingkan dengan Niko.
Karena Nico ini, walaupun dia total aset lebih banyak, tapi di satu sisi Nico sendiri pengeluarannya akan jauh lebih banyak dibandingkan dengan Jason. Mungkin biar lebih gampang harus disummarize lagi kayaknya Jason. Tujuan being rich sama being wealthy gitu ya. Menurut gue sih ada beberapa faktor yang bedain Jason tuh rich atau Jason tuh wealthy gitu. Mungkin sobat PW semua tahu Nicolas Cage lah ya. Ya dulu nama gue dikasih Nico karena ada Nicolas Cage. Oh gitu ya. Tahu nggak sih? Sebelum tahun 2019 total aset Nicolas Cage itu berapa? Wah, ngapain sih? Ya, let's say more dari 200 juta US dollar ya. Sekarang kira-kira menurut lu berapa total asetnya Nicolas Cage? Gue nggak tahu sih, gue tembak aja lah ya. Itu udah hampir mau habis Nicolas Cage. He spends on gambling, he spends on fancy stuff, boat mungkin gitu ya. Fancy stuff, Fancy style gitu ya. Mungkin kalau di secara total aset dia rich gitu ya. Cuman mungkin seperti kata Jason, total aset gue mungkin sekarang cuman mungkin ya 10 juta USD, amin, alhamdulillah gitu ya. 10 juta USD gitu ya. Tapi ternyata expense gue yang gue keluarin per bulan itu nggak sampai kayak Nicolas Cage. Gitu. Jadi itu jauh lebih kurang daripada Nicolas Cage. Nah itu ibaratnya 200 jutanya Nicolas Cage itu mungkin hanya bertahan 3 bulan, tapi 10 juta USD gue mungkin gue bisa bertahan sampai 10 tahun. Gitu. Jadi rich, kalau lo fokusnya adalah menjadi kaya, ya lo hanya fokus kepada ngumpulin aset doang. Tapi kalau fokus lo menjadi wealthy, lo fokus gimana dari total aset yang ada, itu lo bisa stretch atau lo tarik sepanjang-panjangnya. Oh gitu. Jadi sebenarnya kesimpulannya bisa nggak sih dibilang kalau misalnya being wealthy itu berarti hidup secara pelit gitu ya? Enggak juga. Bisa gitu, kita tetap lifestyle-nya happy tapi bisa jadi wealthy juga. Nah menurut lo gimana caranya? Gak bisa ya. Menurut gue cuma ada dua ya nggak nggak sih? Menurut gue cuma ada dua. Kalau misalnya lo pengen hidup foya-foya, tapi lo pengen survivability panjang juga, menurut gue cuma ada dua cara. Either lo cut cost lo atau lo naikin income lo. Iya kan? Jadi kalau misalnya kita cut cost-nya yang tadi yang mungkin Jason ada nggak minumnya Starbucks coklat Java chip, ya udah ganti teh hangat aja gitu. Marsha yang jamnya mungkin Cartier gitu, ya kita ganti fosil aja gitu ya. Ya itu nge-cut cost gitu ya. Atau misalnya lu nggak mau nge-cut cost, menurut lu Starbucks harga mati gitu ya. Lu tetap harus tiap pagi minum Starbucks gitu. Ya udah berarti lu ganti aja. Income lu naikin gitu. Yang tadinya mungkin income gaji 10 juta, ya udah kita cari kerjaan lain yang gaji 20 juta. Sorry bos, tapi itu artinya kita naikin pendapatan lo. Menurut gue cuma ada dua cara. Gimana menurut Jason? Gue agree sih sama Nico sih. Dan mungkin kalau misalnya dari sisi income ya, dari sisi gaji mungkin misalnya kita agak keberatan nih buat ditaikin nih. Misalkan dari segi gaji kan kenaikannya mungkin lagi nggak signifikan nih. Mungkin ada satu cara lain mungkin kita menambah source of income kita. Misalnya kita menambah pendapatan dari dividen, menarik. Atau enggak kita bisa menambah pendapatan kita dari passive income, which is passive income itu bisa kita buat bisnis baru, yaitu jadi cuannya bisa kita gunakan sebagai passive income, dan mungkin bisa juga kita mendapatkan income dari capital gain, bisa dengan cara kita invest di reksadana saham, atau reksadana obligasi, atau reksadana pasar uang, gitu. Oke, berarti kan tadi ada dari Nico bilang ada sisi spending dan juga sisi income nih. Mungkin mau bahas dari sisi spending dulu nih. Kalau misalnya generasi sekarang milenial kan apa-apa FOMO segala macam gitu, itu gimana tuh biar kita bisa tetap bersosialisasi gitu? Maksudnya kan masa kita jadi ansos karena nggak bisa ikut-ikutan sosialisasi, tapi kita harus tetap nabung juga gitu loh. Menurut gue tuh balik ke keinginan orang masing-masing lagi sih, kalau gue ya, karena misalnya kalau gue disuruh secipek Jason ya, sepelit Jason gitu, atau seminimalis Jason, gue jujur gue nggak sanggup gitu. Karena mungkin ada certain value untuk teman-teman mungkin live to travel gitu atau live to eat gitu. Karena contohnya gue tuh mungkin 60% dari gaji gue tuh habis untuk cobain seluruh makanan enak gitu di daerah CBD teman-teman ya. Jadi menurut gue kembali lagi sih jangan sampai lu terlalu mengejar goal lu yang wealthy sehingga quality of life lu tuh turun. Tapi kalau misalnya quality of life lu ternyata adalah being wealthy, ya gue yakin lo menjalannya juga happy. Karena gue ketemu kok banyak orang yang gue ajak jalan, Jason, yuk bakmi kukuh yuk di fairground gitu. Nggak mau dia, karena bilang apa? Karena gue pengen being wealthy gitu, karena budget gue untuk makan tuh udah habis gitu. Jadi ya menurut gue kalau misalnya dari awal orang itu udah takut untuk FOMO, ya udah berarti ya wealthy is in second place gitu ya. Jadi kalau lo mau wealthy pasti lo gak akan takut untuk FOMO. Nah, tapi tadi soal spending juga, kan spending itu sebenarnya ada yang
ini nggak sih konsumtif, ada juga yang produktif gitu. Jadi kalau misalnya kita spendingnya banyak tapi banyaknya di produktif, nggak apa-apa dong harusnya ya. Spending produktif menurut Marsha gimana? Maksudnya kayak spending untuk development diri gitu, kayak saya ikut menarik. konseras segala Iya. macam kayak gitu. Itu boleh dong, maksudnya kita nggak boleh nurunin spending yang seperti itu juga gitu. Betul. Menarik banget. Ini mungkin kita agak OOT ya atau out of topic gitu ya. Spending tuh menurut gue kadang tuh kalau kita ngomong spending itu lekat dengan utang mungkin ya. Utang tuh mungkin ada dua ya sama kayaknya. Utang produktif, ada utang konsumtif gitu. Mungkin kalau misalnya gue balik tanya ke Jason nih, mungkin menurut lu untuk rumah tinggal ya, bukan rumah kontrakan, rumah tinggal. Menurut lu itu liability atau aset? Kalau menurut gua sih itu aset. Aset Kenapa? Karena jalan kita mungkin kita nanti beli rumah, kita pakai KPR, itu di satu sisi value dari rumah kita tentunya bakal naik setiap tahunnya. Beda kalau misalnya mungkin kita nyicil mobil kita misalnya nyicil selama 3-5 tahun. Itu pasti semakin lama value dari mobil itu akan turun, akan nyusut. Nah itu bisa dibilang kalau misalnya mobil itu liability yang konsumtif, kalau misalnya rumah itu liability yang produktif. Berarti intinya KPR dulu baru kredit mobil ya? Nah intinya kalau menurut gue ya nggak salah kalau misalnya KPR, karena di satu sisi rumah kita ya price-nya bakal naik terus setiap tahunnya. Kalau misalnya mobil ya sebaiknya jangan tentang terlalu lama kalau mobil, karena semakin lama kan value mobil kita bakal turun terus setiap tahunnya. Oke, jadi kalau gue gak kurang setuju sebenarnya sama Jason. Oh, gimana tuh? Misal, gue setuju di bagian yang rumah itu adalah aset. Ya. Ini contoh yang baik. Tapi misalnya untuk teman-teman yang misalnya umur 20-30 ya. Ini gue nge-quote dari Jack Ma ya. Umur 20-30 itu mungkin ada beberapa yang kayak Jason nih, dari muda udah pengen beli rumah. Mungkin tahun depan gue cukup yakin Jason udah married, tunggu undangannya guys. Amin. Tapi menurut gue ada juga beberapa hal yang biasanya itu lo spending on yourself. Biasa rumusnya David Bach, pay yourself first. Jadi umur 20-30 itu biasa lo spend untuk nge-upgrade kualitas diri lo dulu. Kayak contohnya mungkin Jason udah mau ambil CFA, Jason udah lulus UMI. Jadi perbanyak segala macam soft skill yang menurut lo itu bisa nge-naikin value lo gitu. Karena kebanyakan orang nih, ya, millennials, yang gua tahu adalah mereka udah coba untuk jadi wealthy, mereka terus untuk nabung, tapi mereka nggak coba ngencengin airnya yang keluar dari pipa. Jadi dalam artian, ya lu fokus nabung, tapi lu nggak berusaha supaya airnya keluar lebih deras. Ngerti nggak? Jadi ya kita harus kerja dari dua gitu. Lu sediain ember yang besar, tapi dalam satu hal lu juga perhatikan air yang deras dari keran itu juga kenceng. Jangan sampai lu udah siapin ember yang besar, lu udah siapin instrumen tabungan yang banyak, tapi air yang keluar dari keran cuma setetes. Nah itu nanti lu akan kalah gitu dengan orang yang memang udah upgrade dirinya, di umur 30-40 lu baru mulai bisa menabur gitu. Jadi menurut gua spend on yourself first sih. Menurut gua first step untuk loyalty adalah lu harus sadar lu ningkatin dulu value diri lu gitu. Jadi mungkin biar lebih sederhana bisa nggak sih dibilang kalau misalnya cash flow tuh bisa dibagi jadi dua, ada yang active cash flow yang dari gaji itu segala macam. Kalau yang pasifnya tadi dari investment gitu, dan dengan kita bisa spending untuk mendevelop diri itu kita bisa meningkatkan active cash flow kita di masa depan. Betul nggak? Betul. Jadi basically ya kita invest di diri kita sendiri lah. Invest di masa depannya. Betul. Oh iya, tadi mungkin gue lupa nanya nih. Kalau gitu kenapa sih kita nggak boleh cuma rich aja? Apa salahnya gitu loh? Kenapa kita harus jadi wealthy? Kelebihannya apa sih jadi orang yang wealthy? Gue revisi mungkin ya pertanyaannya. Oh, gimana tuh? Being rich itu nggak salah. Cuman kalau gue lebih prefer wealthy. Mungkin ada orang yang suka, oke, gue suka gue rich. Gue suka gue punya uang banyak, tapi gue juga suka spend. Nah itu kan kebanyakan orang kan. Kalau gue suka spending, cuman artinya gue punya golden thumb rule ya. Mungkin nanti Jason ada golden thumb rule gue sendiri ya. Gue itu pengen nabung sampai pengeluaran gue itu adalah investasi gue bisa membiayai pengeluaran gue secara tahunan. Let's say, misalnya nih ya, gue pengen investasi sehingga nanti imbal hasil investasi gue sudah bisa membiayai penghidupan bulanan gue secara tahunan. Nah itu definisi financial independent menurut gue. Nah itu baru bisa dibilang ya, orang tuh spend 5% lah dari pendapatan lu, itu lu udah bisa dibilang financial independent. Boleh dijelasin lagi nggak tuh yang tentang 5%? Oke, Jason mungkin contohnya ya. Ini udah sering dipraktek. Jadi kalau prinsip 5% ini sebenarnya prinsip dari salah satu chief economist kita Pak Budi ya. Jadi kalau saya prinsip 5% ini, jadi kalau bisa total expense kita selama tahunan itu hanya sekitar 5% dari total aset kita.
Jadi kalau misalnya ditarik panjang, kita itu bisa survive selama 20 tahun dengan total aset kita. Nah ini kenapa harus 5%? Karena kalau misalnya berdasarkan penelitian nih, kita lihat nih, misalnya sekarang di Indonesia pensiun itu usia 55 dan usia mungkin usia umur rata-rata masyarakat Indonesia sekitar 75. Jadi at least setelah kita pensiun nanti umur 55, maka kita masih bisa survive untuk hidup dengan selamat, dengan tenang selama 20 tahun ke depannya. Itu kenapa kita ambil kalau bisa total dari expense kita itu hanya sekitar 5% dari total aset kita. Jadi mungkin sebenarnya ini juga kita kalau bisa being wealthy itu kita mencegah kita tuh jadi beban buat anak kita gitu ya. Oke. Nah, ada lagi nih, misalnya kalau misalnya kita dari generasi milenial, boleh nggak sih kita tetap belanja yang kayak ngikutin style zaman sekarang gitu? Kayak misalnya Jason sedih masih nggak sih ngikutin style gitu? Oke, ini good question banget ya. Ini sebenarnya kalau misalnya dari style ini kan pasti ya anak-anak milenial sekarang nggak mungkin lah kita mau out of style ya. Nah kalau misalnya dari gue sendiri juga tentunya pasti ikutin style sekarang. Misalnya lagi style sneakers, gue juga ikutin sneakers, ada sneakers yang A, B, C dan sebagainya. Tapi gue sendiri juga menyesuaikan itu dengan expense gue setiap tahunnya, living cost gue lah setiap harinya. Nah yang nggak mungkin lah, misalnya gaji gue mungkin saat ini sekitar 1 juta per bulan. Nggak mungkin gue langsung beli sepatu yang harganya 1 juta atau 2 juta gitu. Pasti kan ya gimana nanti gue bisa survive untuk sebuah depannya. Nah di situ pastinya di saat gue pengen beli sesuatu yang menurut gue yang bagus, yang menarik, itu pun gue juga harus memikir lebih dalam, gue pertimbangin dulu, dan juga gue juga harus lihat apakah ketika gue beli barang ini gue akan kena impact ke depannya. Nah kalau misalnya emang gue berimpact, maka gue harus punya komit, gue harus nabung dulu kalau mau beli barang itu. Tapi mungkin di satu sisi kalau misalnya emang gue merasa kayaknya di barang ini cuma buat sekedar pakai sementara aja deh, lagi juga lewat ombaknya, ya udah gue beli yang menurut gue yang biasa aja, nggak usah sesuai hype banget gitu, nggak usah beli Air Jordan harga 15 juta gitu kan, Air Jordan ada harga cuma 1-2 juta kan. Oh, ini gimana lo? Ini lebih menarik lagi pengen gue bahas sih. Ini mungkin bisa dibilang gue tuh borderline antara kolonial dan milenial gitu. Kalau gue perhatiin mungkin generasi lu sama Jason nih mas ya, karena gue lihat mungkin agak deket ya. Lu tuh banyak spend ke hal-hal yang menurut gue lebih self-centris generasi lu ya. Kayak contohnya misalnya bilang self-healing. Apa definisi self-healing? Ya kita ke Bali gitu kan. Definisi self-reward gitu. Abis ini mungkin kita podcast ini banyak yang mau makan Momo Paradise gitu. Jadi menurut gue hal pertama yang perlu lu perhatiin adalah yang kita balik ke awal sih ya. Mindset lu tuh yang paling penting buat lu tuh apa sih? Karena kebanyakan orang tuh belum merasa financial independent itu penting. Gitu teman-teman. Jadi orang masih berasa YOLO, you only live once gitu kan. Ya udah lu DWP selagi lu bisa gitu. DWP besok udah offline, kita DWP selagi bisa gitu. Mungkin ultra Jepang lu datangnya terus. Tomorrowland udah beli tiket dari sekarang gitu. Itu definisi YOLO kan. Cuman balik lagi menurut gue mindset yang harus lu tanamin adalah satu yang harus tanya dulu ke diri lu pengen nggak financial independent? Karena kalau lu mau financial independent, artinya bener kata Jason ada beberapa hal yang harus lu sacrifice. No more DWP every year, no more once a month self healing gitu. Jangan lu mau self healing tiap bulan, lu jangan tiap bulan ke Ritz-Carlton soal tinggal nyebrang. Jadi menurut gue pertanyaan pertama adalah lu mau dulu atau enggak? Mungkin daripada kayak kita pakai untuk short reward yang kayak gitu, lebih penting lagi kalau misalnya rewardnya itu kita dapetin di saat kita udah tua, itu rewardnya gitu kan. Probably untuk certain orang kayak gitu. At least gue sih maunya setelah gue tua, gue maunya ya gue ada simpenan. Mungkin Jason nggak tahu, mungkin beberapa orang di luar teman-teman mungkin boleh ngomong juga apa sih harapan lu pas tua. Mungkin lu berharap gak lebih hidup dari umur 55, mungkin kan ada juga ya. Ada kayak gitu. Oke, paham dah tuh. Nah, kalau tadi kan kalian tuh ngatain target 2022 gue kan. Kalau misalnya kalian sendiri targetnya apa nih, kan kalian dari tadi udah ngomong wealthy. Jadi sebenarnya harusnya kalau kita menargetkan goals untuk 2022, financial goals kalian tuh harusnya kayak gimana, seperti apa gitu? Kalau gue sih goalnya lebih kayak gini soalnya. Gue nggak ada set target gue per tahun. Biasa tuh gue set target gue per tahun itu target ke diri gue. Tapi kalau target untuk keuangan gue udah setnya itu adalah very very long term. Contohnya kayak gini. Gue merasa gue gak jadi pekerja seumur hidup, oke, that's a fact ya. Gue merasa gue gak mungkin masuk ke dunia wirausaha saat ini. Gue merasa gue akan jadi pekerja ya for the rest of my life gitu, untuk jadi professional workers. Dan gue memprediksi kalau gue pensiun itu gue akan pensiun di umur 55 sesuai umur yang ditetapkan oleh pemerintah. Oke ya, gue ekspektasi gue hidup 30 tahun dari gue masa pensiun. Ya amin ya Allah, amin. Gue ekspektasi
gue hidup itu sampai umur 85 ya. Artinya gue masih butuh 30 tahun lah ya. Nah kalau dihitung secara bulanan, itu gue seminimum mungkin teman-teman. Gue per tahun itu akan habis sekitar 300 juta. Oke? Berarti gue butuh untuk dapatkan ya sekitar 9 miliar. Berarti untuk gue bisa hidup selama 30 tahun. Dan itu dengan imbal hasil ya sekitar 10% lah ya setahun. Mungkin nggak tahu secara realistis. Jadi target gue adalah setidaknya gue pensiun di umur 55 tahun dengan 10 miliar di pocket gue. Nah itu kan pasti untuk teman-teman gila 10 miliar. Tapi teman-teman nanti Jason setelah ini mungkin di sesi berikutnya ya kita bisa ngomong cara lu gimana sih untuk dapat 10 miliar itu. Cuman at least ya menurut gue teman-teman udah harus pikirin sih per tahun teman-teman habis berapa dan misalnya lu pengen pensiun lu harus habis berapa, lu pengen hidup di umur berapa. Gitu, lu memprediksi lu hidup di umur berapa gitu ya. Kalau Jason mungkin prediksi umur 100 tahun berarti lebih banyak lagi uang harusnya ya. Gitu ya. Karena kalau menurut gua umur sampai 85 aja udah syukur gitu. Iya. Waduh. Tapi ya untuk misalnya orang-orang seumur kita tuh belum banget lo kepikiran untuk nyiapin dana pensiun. Tapi memang perlu ya kita tuh udah mikirin kayak tadi tuh 10 miliar dari sekarang gitu. Ya menurut gua kalau nggak lu siapin dari sekarang mau lu siapin kapan ya sih? Karena kalau misalnya lu siapinnya baru umur 4, mungkin kepala batu gitu ya, menurut itu cukup telat sih. Gimana kalau misalnya lu siapinnya baru umur 40-an, lu harus nge-save lebih banyak lagi porsinya. Sedangkan di satu sisi mungkin umur 40-an itu udah punya keluarga, anak-anak udah besar, which is tanggungan lu lebih besar, tapi lu juga mesti nabung yang dimana besar untuk pensiun. Makanya bisa sebenarnya kalau misalnya menurut gua, lu nabung ya semudah mungkin lah, sedini mungkin lah. Kalau bisa sekarang, kalau bisa kemarin bahkan nabung. Betul. Keren banget nih. Jadi kayak intinya kita kayak nyicil gitu ya dari sekarang gitu ya. Daripada nanti pas udah tua, udah ada beban tanggungan segala macam. Nah, kalau misalnya boleh tahu nih, alokasi source of income streamnya koko-koko sekalian gimana nih biar bisa ditiru oleh sobat PW semua dan juga gue nih. Ini agak sensitif. Jason dulu ya. Gimana Ton alokasi Ton? Soalnya kalau bawa teman-teman semua alokasi itu tergantung preference dan goal masing-masing ya teman-teman ya. Mungkin gue memprediksi tahun depan gue merit gitu. Jason mungkin memprediksi besok dia merit. Jadi tergantung dari kebutuhan lo, alokasinya itu bisa beda-beda menurut gue. Jadi semakin lo membutuhkan uang, semakin target investasi lo semakin kecil, menurut gue semakin tidak beresiko juga alokasi aset lo. Itu menurut rules pertama gue. Menurut lo gimana Son? Yes, jadi mungkin gue harus jawab aja mungkin dari source of income gue ya. Mungkin kalau gue saat ini, memang gue saat ini karena gue masih emang karyawan ya, gue saat ini banyak banget mungkin ya 60-70% masih di salary lah ya. Dan sisanya itu gue sekarang lagi coba-coba merambah ke bisnis-bisnis baru, gue coba kasih income, tapi masih belum kelihatan lah. Dan juga sekarang ini gue tuh mungkin lagi banyak lagi untuk invest di capital gain. Itu dari investment, yaitu sekarang ini gue invest banyak di reksadana pendapatan tetap, reksadana saham, dan mungkin ada sekitar 10%-nya lagi gue ada taruh di reksadana pasar uang. Itu which is itu buat ya dana darurat gue lah. Oke, nih dari tadi saya liatin di Instagram udah mulai banyak yang nanya nih. Ini ada pertanyaan dari Huta Hendry. Apakah freedom dalam finansial secara wealthy senantiasa masih dinamis atau statis? Waduh. Agak berat ya. Boleh dibilang freedom secara finansial itu dinamis atau statis? Mungkin kalau misalnya gue boleh simple, freedom secara finansial itu apa mungkin ya? Menurut gue freedom secara finansial itu nggak berubah-berubah sih. Jadi mungkin dalam artiannya dinamis atau statis, apakah itu berubah-berubah atau stable gitu ya? Menurut gue freedom secara finansial itu lo harus definisiin dulu. Karena balik lagi Freddy ya. Menurut gue Freddy definisi setiap orang tuh beda-beda. Henry ya sorry. Kenapa Freddy ya Henry ya? Menurut gue definisi freedom financial tuh beda-beda tiap orang. Tapi lo harus punya sebuah definisi yang konkret. Jadi artinya setelah lo menetapkan sebuah definisi, ya lo jangan coba laju-laju ke sebuah definisi lo. Misalnya lo bilang kayak tadi gue bilang, gue spend per tahunnya 300 juta. Itu kan artinya gue harus stick ke rules itu. Jangan tiba-tiba lu berubah, aduh kayaknya 3 juta nggak cukup, berubah ke 3 miliar. Nah itu kan artinya lu akan merubah seluruh strategi lu untuk mencapai financial stability itu kan. Jadi menurut gua, yes, financial stability for every each person is different. Tapi menurut gua lu lebih baik stick ke satu definisi dari financial goal lu gitu. Terkait dengan freedom
untuk lu menjadi wealthy itu. Gue setuju sih sama Niko sih, tapi mungkin buat bantu jawab buat Henry juga ya. Mungkin kalau misalnya gue sendiri untuk long termnya gue akan lebih statis, tapi untuk short termnya gue akan lebih dinamis. Jadi kalau misalnya long termnya gue udah punya target sendiri, misalnya gue mau pensiun dengan dana dengan total aset gue sekitar 10 miliar. Itu gue harus just stick dari awal sampai akhir, which is itu statis. Sedangkan untuk cara mencapainya, ya gue dinamis saja. Gue mungkin mau coba passive income dari bisnis, terus mungkin gue mau coba banyakin aset gue, coba capital gain dari saham-saham atau dari instrumen investasi seperti reksadana, atau enggak mungkin gue juga mau coba banyakin di dividen misalnya gue banyak coba taruh saham-saham yang mungkin bagi dividen banyak. Nah itu tergantung sesuai diri gue aja nanti depannya bakal gimana, tergantung market juga bakal gimana. Tapi basically untuk long termnya gue bakal statis, tapi untuk short termnya gue bakal dinamis. Oke, ini saya tadi lihat ada yang menarik nih. Ini bukan pertanyaan sih, sebenarnya komentar dari Billy_Luby_8. Ini dia bilang, kalau misalnya kita sudah bisa jadi rich, pasti bisa sekaligus wealthy dong, karena keduanya saling berhubungan. Tapi tadi Niko sempat ngomong kalau misalnya rich dan wealthy itu nggak selalu bisa berhubungan gitu. Itu coba bisa dijelaskan lagi. Boleh. Ini siapa? Sorry, biar Billy ya. Oke, Bill. Kalau lu rich, apakah lu pasti wealthy? Menurut gua enggak. Karena tadi ya, menurut gua definisi rich lu mungkin lu punya 10 miliar, tapi ternyata per bulan lu habis 1 miliar. Jadi uang 10 miliar lu itu mungkin hanya habis dalam waktu 10 bulan. Beda misalnya kayak gue cuma punya waktu uang 5 miliar, tapi per bulannya gue cuma habis sekitar 10 sampai 20 juta. Jadi menurut lo, kalau dibilang rich, secara keseluruhan tabungan mungkin lo punya uang lebih banyak ya. Tapi mungkin kalau dari jangka waktu uang, kira-kira uangnya ini bisa bertahan berapa lama, itu mungkin definisi wealthy gue, itu pasti gue yang akan bertahan lebih lama gitu. Jadi menurut gue bukan definisi seberapa banyak aset yang bisa lo kumpulin, tapi seberapa long lasting aset yang udah lo kumpulin itu bisa terus bertahan sampai selama-lamanya. Itu menurut gue definisi lo wealthy ya. Kalau menurut lo gimana, Sal? Ya basically sama, gue juga setuju sama Niko ya. Kalau misalnya wealthy itu at least gue sih mandangnya minimum di 20 tahun ya. Jadi at least total aset lo itu baru bisa habis setelah 20 tahun lo pakai. Setelah 20 tahun lo hidup lah, bisa lo pakai semua total aset lo. Dan kalau misalnya di bawah itu menurut gue kita masih bisa dibilang belum wealthy. Jadi bener banget kata Niko, kalau misalnya mungkin gue Billy ya punya uang 10 miliar tapi expense-nya itu cuma expense sekitar 100 juta per bulannya, itu akan habis dalam waktu 100 bulan, itu di bawah 20 tahun kan. Nah itu bisa dibilang kalau menurut dari pandangan gue itu masih belum wealthy itu. Tapi itu itu dari 10 miliar gue, ya kan? Iya. Tapi mungkin kalau misalnya dari Niko ini punya 5 miliar kalau asetnya. Tapi Niko ini expense-nya cuma 10 sampai 20 juta per bulan. Which itu akan habis sekitar mungkin 25 tahun lah, ya lebih dari 20 tahun lah pokoknya ya. Nah itu bisa gue bilang Niko-nya wealthy karena dia bisa bertahan lama dengan total aset dia. Tapi kalau saya pertanyaannya dibalik, apakah menjadi being wealthy pasti rich? Menurut gue kalau itu jawabannya pertanyaan cukup menarik ya. Tapi menurut gue itu tergantung cara pandang kita sih, tergantung standard of living lo ya. Mungkin ada orang yang merasa gue punya 1 miliar itu udah kayak apa? Karena itu mindsetnya. Ya tergantung mindset kita. Karena kalau misalnya kita punya 1 miliar udah kaya banget, ya udah mungkin orang ada beberapa yang mikir gitu. Tapi ada juga orang yang mungkin standard of living-nya udah tinggi yang mungkin orang-orang yang ada expenses sebulan 50 atau 100 juta. Mungkin dia merasa gue punya 5 miliar nih, gue belum kaya, gue masih mau beli lagi karena gue living cost gue segini gitu. Jadi itu basically lebih ke mindset kita sebenarnya gimana sih mantap kaya seperti apa. Oke. Ini ada pertanyaan dari Satria Raga _25. Kalau misalnya mau jadi wealthy itu biasa fokusnya investasinya pada aset yang gimana dulu sih? Aset finansial atau barang tetap nih kayak tanah atau bangunan gitu? Satria ya, jangan asal ngomong lagi. Oke, Satria, menurut gue bebas bro. Lo mau invest di aset apapun, lo mau invest di batu akik, selama menurut lo batu akik itu akan mengenerate return yang menarik di masa depan, ya why not? Selama lo mau invest di jam gitu misalnya, kalau lo mau invest di jam dan lo yakin misalnya harga Rolex Submariner itu upsize-nya bisa memenuhi target investasi lo, ya udah why not? At least menurut gue yang paling jelas adalah lo tahu dulu nominal untuk lo mau mencapai target goal lo itu seperti apa. Let's say misalnya jangan ngambang ya, karena kalau target lo ngambang ya susah juga buat kita untuk determine aset apa yang cocok buat lo gitu. Kayak contohnya misalnya gue butuh 10 miliar by the time gue umur 55. Gue per bulan itu gue hanya bisa invest misalnya 4 atau 5 juta.
Artinya gue butuh per bulan itu return sekitar ya 9-10%. Setahun, 9-10%. Jadi berapa nih kira-kira untuk lo bisa nabung, tapi lo cari yang returnnya memberikan lo 9-10% setahun gitu. Apakah stocks, equity, ataukah combine semuanya, itu gimana? Gitu. Kalau misalnya menurut, wah 9-10% berat bro returnnya. Sekarang bunga bank aja cuma 3,5% gitu ya. Udah berarti lo naikin aja tabungan lo. Jangan 45 juta, tapi lo per bulan nabung 10, 11, 12 juta. Wah, tapi gue belum bisa bro nabung 11 juta. Ya udah kalau gitu perbanyak income lo. Itu menurut gue sih, itu step by step yang pola pikir yang bisa di maintain gitu. Jadi banyak ya bisa diubah ya antara jangka waktunya, pemilihan aset investasinya, dan juga targetnya gitu ya. Nah, tadi tuh ada pertanyaan lagi yang menarik nih. Kalau misalnya untuk bagaimana kita bisa membangun aset dari nol sehingga memiliki pendapatan pasif setiap bulan dan bebas finansial di usia muda. Jadi mungkin source of passive income yang paling mudah didapatkan di usia muda. Source of passive income yang paling gampang didapatkan di usia. Menurut gue mau usia lu tua, mau usia lu muda, semua sama aja gitu. Kalau gue menurut gue ya untuk pemula, misalnya lu udah tahu investasi langsung itu kayak gimana, ya lu bisa mulai masuk ke reksadana pasar uang gitu. Lo tapi time horizon lu tambah panjang lagi, misalnya 3-5 tahun ya lu bisa invest di reksadana pada tetap. Lu baru mau pakai 20 tahun lagi, ya nggak ada salahnya lu masuk ke reksadana saham. Gitu. Oke, tapi mungkin maksudnya kalau misalnya masih muda itu kita mungkin lebih ke aktif income dulu kali ya. Berarti kalau misalnya makin tua makin pasif gitu nggak sih? Oh iya benar. Jadi ini ada teori ya, ini buat sobat-sobat PW semua ya. Jadi ada teorinya kalau misalnya namanya teori 100 dikurang umur. Jadi teori 100 dikurang umur itu misalnya saat ini gue umur 25 ya. Jadi kita tinggal hitung 100 dikurang 25 sama dengan 75. Nah itu berarti kita bisa taruh 75% dari total aset kita atau sebaiknya taruh 75% dari total aset kita di instrumen investasi yang agresif. Contohnya seperti saham. Itu kita bisa taruh di situ. Dengan 25% ya, lebih baik kita mainin di instrumen investasi yang lebih konservatif lah ya, misalnya reksadana pasar uang. Nah, jadi dari rumus itu bisa kita ambil kesimpulan bahwa semakin bertambah atau semakin tua umur kita, maka sebaiknya kita coba invest di instrumen investasi yang lebih konservatif lah, supaya mengurangi risikonya. Kan kalau misalnya tiba kita udah masuk di usia pensiun terus tiba amit-amit kita masuk di saham terus amit-amit marketnya crash, ya udah itu pasti kita bakal susah banget nih buat capai target pensiun kita. Tapi kalau misalnya bagi kita muda, kita banyak invest di saham, terus tiba-tiba marketnya crash, ya udah kita masih punya peluang waktu yang lebih banyak buat mengembalikan duit kita yang rugi tadi. Kenapa? Karena memang secara konsep kita lihat secara jangka panjang saham itu cenderung geraknya kan terus positif nih, walaupun emang kita lihat ada beberapa volatilitas kan. Oke, kalau Niko ada tambahan? Cukup lah. Sesuai data sih memang ngomongin untuk 10 tahun terakhir, saham itu memang jadi aset kelas yang lebih baik dibanding 3 kelas aset paling menarik. Paling menarik gitu. Kalau misalnya teman-teman, makanya kita bilang semakin panjang time horizon teman-teman, ya kita punya keleluasan lebih untuk invest yang risky. Jangan kayak misalnya Jason mau nikahnya bulan depan, masuknya ke reksadana saham, bisa nggak jadi nikah, jadi crash gitu ya. Jadi investlah sesuai dengan time horizon satu, investlah sesuai dengan risk appetite kalian. Karena kalau misalnya menurut gue gitu ya, 7% setahun udah cukup, ya udah masuk aja bonds, SBN, gitu ya, yang yieldnya masih 6,5% gitu. Tapi Jason bilang, waduh nggak mau nih, gue mau return 100%, masuklah kripto gitu ya. Jadi sesuaikan dengan risk appetite gitu ya. Karena menurut gue thumb rule-nya adalah the higher the risk, the higher the return. Kalau gitu boleh nggak dikasih contoh nih kan reksadana Bahana TCW ada nggak sih yang sesuai dengan time horizon dan juga ada dong. Gitu? Kita banyak banget teman-teman ya reksadana. Ini sekalian promo juga reksadana pasar uang, reksadana pada tetap, reksadana saham itu semuanya komplit. Teman-teman bisa buka di bawah di Bahana Link, jadi bisa buka Instagram kita langsung ke direct ke Bahana Link. Nah di situ teman-teman bisa ngelihat sesuai dengan produk-produk kita sesuai dengan aset kelas. Jadi ada pasar uang, pendapatan tetap dan juga saham. Itu semuanya bisa teman-teman invest, dan kalau mau tahu lebih lanjut bisa langsung kontak ke customer service kita. Mungkin gue coba bantu jelasin untuk boleh sifat kita kali ya. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman pengen cari nih, kalau menurut gue reksadana pasar yang paling bagus saat ini di Bahana itu namanya Bahana Dana Liquid. Nah kalau Bahana Dana Liquid itu bisa gue bilang dia sebagai
the most conservative mutual fund in industry. Kenapa? Karena memang saat ini kita invest 95% di deposito dibandingkan di obligasi yang tenor dari setahun. Nah, which is kalau misalnya kita banyak investasi deposito, itu dari tingkat resikonya juga pasti akan lebih kecil dibandingkan kalau misalnya proporsi di obligasinya lebih besar. Gitu. Nah, yang kedua, itu untuk di reksadana pendapatan tetap kita, ini ada reksadana indeks kita, itu namanya Asian Bond Fund. Jadi kalau Asian Bond Fund ini bisa gue bilang dia spesial banget karena memang Asian Bond Fund ini kita ini satu-satu sebagai aset manajemen satu-satu di Indonesia yang ditunjuk oleh MEAP buat mengelola dana dari Asian Bond Fund ini. Jadi Asian Bond Fund ini ada dana-dana dari beberapa central bank di negara-negara MEAP. Misalnya dari Hong Kong, Malaysia, Singapura, itu ada lah pokoknya dana central bank-nya. Dan juga kalau misalnya teman-teman lihat nih, dari sisi performance-nya, di historical performance-nya, gue bisa bilang Asian Bond Fund itu one of the best in industry. Karena dia itu geraknya itu indexing ke pergerakan dari bond yield di Indonesia. Nah, kalau misalnya saham ya, kita ini punya Bahana Primavera 99. Jadi Bahana Primavera ini ya, teman-teman bisa cek dari sisi total dana kelolaannya dari sekitar hampir 1,5 triliun lah, which is itu udah akan cukup besar banget buat reksadana saham. Dan juga kalau misalnya reksadana saham si Primavera ini, kita ini invest di saham-saham yang bisa dibilang kapitalisasinya besar, saham-saham big cap. Jadi bisa dibilang kalau dari sisi volatilitas kita nggak sebesar seperti reksadana saham lainnya, tapi dari sisi return pun kita menarik. Gitu. Berarti yang paling cocok untuk misalnya Jason yang mau nikah besok tuh Bahana Dana Liquid ya? Tuh. Udah nggak mungkin buat gagal nikah karena ya? Kalau misalnya nih gue set nikah untuk 3 bulan ke depan, terus tiba-tiba gue taruh di reksadana saham, terus tiba-tiba amit-amit di setelah 1 bulan ada COVID third wave, terus tiba-tiba market kita crash lagi. Wah, bisa kedelay nih kalau downgrade dari JW Marriott langsung turun tenda gitu soalnya. Dari nikah di hotel jadi nikah di rumah. Waduh, oke, mungkin nih karena waktunya udah dikit, ada satu pertanyaan terakhir nih dari Sheikh Koko. Kalau misalnya mau jadi wealthy tapi ada ini nih, ada sandwich generation, misalnya jadi kita harus membiayai tanggungan yang di bawah kita tapi juga di atas kita. Gimana cara tuh kita bisa cuman kayak spending 5%? Kan susah ya, kita harus biayain anak, biayain nenek. Itu gimana tuh? Sheikh Koko, pertama gue salut banget untuk lu yang jadi sandwich generation ya. Karena menurut gue, being sandwich generation is both an honor and a curse. To say ya, menurut gue itu tanggung jawab lu sebagai sandwich generation itu besar gitu untuk biayain atas bawah. Harus to say, menurut gue the only way untuk kita bisa nabung adalah karena lu nggak mungkin nge-cut cost ya. Karena kalau nge-cut cost kan artinya lu harus pilih mana nih yang mau tidak gue biayain kan. Artinya itu udah tidak mungkin. Jadi menurut gue pilihan satu-satunya adalah lu memperbesar keran air lu. Either jadi affiliate program Shopee dan Tokopedia. Ini Jason udah lo mau affiliate programnya jual di live gitu. Atau lu mulai buka ekspor impor, buka Instagramnya Julio gitu mungkin ya. Perbanyak passive income lu. Tapi the most important thing adalah lu harus memperbanyak income lu setiap bulan. That's the only way menurut gue saat ini ya. Karena balik ke awal prinsip kita, untuk lu bisa nyisihkan 5% atau being wealthy untuk nabungan lu besar, lu punya 2 cara, either lu cut cost atau perbanyak income. Karena lu satu generation, you don't have the options untuk cut cost kan. Karena artinya lu akan memilih mana yang mau gak gue bayarin, anak gua atau ibu gua, kan susah ya. Jadi ya menurut gua artinya lu perbanyak income. Mungkin kalau dari gue ya, gue tambahin aja ya, mungkin emang benar banget kata Nico, jadi bisa kita memperbesar peran kita untuk mendapatkan income, tapi bisa juga berdasarkan beberapa temen gue yang sandwich generation juga, mereka tuh bisa dibilang dia meng-sacrifice diri mereka lah. Jadi untuk dari sisi expense dia tuh, untuk dari sisi expense temen gue tuh dikurangin juga. Jadi lebih distribute lah untuk expense-nya. Misalnya yang biasanya dia sebulan 4 juta, dia jadi cuma 3 juta atau 2,5 juta. Sisanya dibagiin ke keluarga mereka sebagai sandwich generation. Nah mungkin dari situ satu tips dari gue juga ya buat Sheikh Koko ya. Ya lu bisa menerapkan hidup minimalism lah. Jadi mungkin lu bisa mengikuti lifestyle yang sedang heboh saat ini, yang sedang happening saat ini. Tapi di satu sisi ya lu beli sebutuhnya aja, secukupnya aja. Misalnya dari kopi, misalnya lu di Starbucks nih, lu di Starbucks tiap hari 50.000, ya lu gantilah ke kopi Torabika atau misalnya ke kopi kenangan gitu. Jadi juga enak juga. Enak sih. Iya, cuma 20.000, kalau misalnya Starbucks 50.000-an. Ya, atau bawa Torabika tadi udah pas. Iya, Torabika 2.000. Terus kita sedia Frisian flag susu cair. Iya, sepatu misalnya teman-teman bisa belinya pada Air Jordan, kita coba beli yang lain dulu lah. Air Max aja ya. Kita support lokal brand lah, lokal brand kita juga bagus-bagus sepatu. Yang ada RR-nya juga lokal brand. Diverse banyak itu banyak. Airwalk. Ini kok jadi endorse ya? Jadi ya
kita bisa kalau dibilang kalau dari sisi kita coba sacrifice expense kita juga lah selain kita menambah kerannya gitu. Iya, jadi ada pilihan lain tuh daripada naikin income. Nggak usah nge-cut cost buat nenek atau buat anak, cut cost buat kita sendiri gitu ya. Aduh, emang susah ya jadi sandwich generation nih. Nah, ini sebenarnya dari tadi kita udah ngomong udah lama nih, udah lewat dari jamnya. Mungkin kita sekaligus wrap up aja nih apa yang kita dapetin hari ini. Kalau buat gue sendiri sih, sejak diskusi ini, goals 2022 gue berubah. Dari tadinya jadi cici-cici SCBD yang pakai lanyard Coach dan juga tas Michael Kors, sekarang jadi mau deh nggak apa-apa jadi cici-cici yang pakai kutang putih sama sendal jepit aja tapi nasabah prioritas dari bank terkenal. Jadi ya. Kalau misalnya kalian berdua ada ini nggak apa namanya kata-kata untuk sobat PW semua gitu sebelum menutup hari ini sesinya? Kalau dari gue simpel aja ya teman-teman, jangan terpressure untuk kalian menjadi wealthy, it takes process. Saran gue terbesar adalah invest in yourself, enjoy your life, gitu ya. Karena menurut gue without you enjoying your life, gak ada gunanya lu jadi wealthy. Jadi start enjoying your life first, baru paying yourself first, baru abis itu lu pasti baru kepikiran untuk being wealthy. Itu sih, Jason. Kalau dari gue ya mungkin teman-teman semuanya nggak usah menganggap being wealthy itu adalah suatu kewajiban dalam hidup, sesuatu yang harus banget. Mungkin menurut gue harus ya, tapi ya kita hadapinnya nggak usah terlalu under pressure lah. Jangan beban banget gitu lah ya. Kita bisa hadapinnya lebih santai, kita coba chemistry, kita mau coba pendapatan kita besar di mana gitu. Jangan menganggap itu sebagai sesuatu yang sangat pressure banget di hidup lo, karena basically kalau misalnya mindset lo juga penuh stressful, itu bakal berimpact juga ke sisi revenue lo dan juga untuk dari sisi expense segala macam pasti kena sih menurut gue. Self healing. Menurut gue terlalu sering self healing. Enjoy your life lah. Iya betul. Oke. Ya, berarti self healing boleh tapi jangan setiap hari, gengs. Mungkin kepatmanya dikurang-kurangin dulu. Bukan travelopanya dikurang-kurangin dulu. Oke. Nah, tapi mungkin di sisi lain kalau misalnya kayak gitu bukan jadi alasan untuk selalu YOLO juga ya. Kalian juga harus tetap mulai ngitung-ngitung untuk dana pensiun tuh. Kayak tadi kita harus nyiapin 10 miliar gitu dari sekarang gitu. Jadi check and balance. Sebenarnya live balance lah gitu. Check and balance. Ya kayak gitulah. Oke, jadi untuk summarize itu tadi kan udah ada kata-kata penutup. Mungkin untuk hari ini sesinya kita kelarin dulu, tapi sebelumnya kita mau mengumumkan pemenang dari Q&A nih. Tadi udah saya random dapet, yaitu namanya Billy_Lubis88. So, congrats buat Billy_Lubis88. Nanti kita bakal DM untuk tata cara mendapatkan saldo reksadananya. Oke, jadi see you di sesi berikutnya di tanggal 17 Desember. Nanti akan menjadi narasumber adalah Pak Budi Hikmat. Jadi jangan lupa ntar set itu ya, reminder di tanggal kalian dan juga pasang notification untuk live berikutnya. See you guys, dan jangan lupa being wealthy for 2022. Bye bye. Bye Sobat PW.